Selamat siang, Pak Denny. Kami dari kelompok 10 ingin menyampaikan hasil pendapat diskusi kami tentang katekese di lingkungan sosio budaya. Saya Niko, nomor NPM 203100, dan teman saya Teresia, NPM 203105. Oke, kami di sini ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Hanya diskusi saja, karena untuk yang presentasi kan akan dikumpulkan ada waktunya sendiri, begitu. Untuk kali ini kita akan membahas bab 5, yaitu tentang katekese dalam konteks sosio budaya. Nah, di sini sebelum kita memulai materi, kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konteks sosio budaya. Konteks sosio budaya dalam artian di sini kebudayaan, bukan kebudayaan dalam artian suku, ras, agama, namun kebudayaan yang dimaksud dalam konteks kali ini adalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita akan mengaitkan katekese dalam konteks kehidupan sehari-hari kita di masyarakat maupun di lingkungan kampus. Oke, dan yang perlu menjadi inti di sini adalah di mana katekese sendiri harus masuk kepada jantung budaya dan kebudayaan-kebudayaan. Maksudnya begini, bagaimana katekese mengantarkan kekuatan Injil atau dalam artian makna-makna baik Injil di dalam suatu jantung kebudayaan supaya di kebudayaan tersebut bisa menghidupi Injil itu sendiri dan bisa dibawa pada kehidupan sehari-hari. Oke, begitu. Oke, untuk kita menuju subbab yang pertama. Dan begini, di dalam materi ini akan dijelaskan pula bagaimana metodenya, apa saja yang diperlukan untuk berkatekese di lingkungan sosio budaya, dan beberapa hal penunjang di bab yang kami bawakan ini. Oke, untuk yang pertama, subbab pertama kita akan membahas mengenai katekese dan budaya kontemporer. Di sini dalam bab ini kita masih membahas tentang metode untuk pengantar untuk menuju bab selanjutnya. Untuk dari kali ini, inti dari subbab kali ini hanya mengarah kepada membawa kekuatan Injil ke dalam jantung budaya dan kebudayaan-kebudayaan. Jadi di sini dijelaskan bahwa katekese diharapkan bisa masuk ke dalam kehidupan masyarakat dan cocok dan mungkin cocok untuk kebudayaan yang ada di sekitar kita. Oke, nah di dalam sini terdapat beberapa bab-bab. Yang pertama kita akan membahas tentang tugas-tugas katekese bagi inkulturasi iman. Nah, dalam artikel ini yang kami bahas, bab ini atau tugas-tugas katekese bagi inkulturasi iman ini bersumber dari dokumen gereja Katechesi Tradendae atau bahasa Indonesianya penyelenggaraan katekese. Dokumen ini sendiri merupakan anjuran apostolik dari Sri Yohanes Paulus II. Nah, di sini terdapat beberapa poin-poin, yaitu poin-poin tentang tugas katekese bagi inkulturasi iman. Di sini ditekankan bahwa pertama, kita memang harus memiliki suatu perencanaan atau tersusun secara organis supaya kita sebagai katekese juga sasarannya tepat sasaran atau istilahnya seperti itu. Nah, yang pertama adalah di mana untuk mengetahui dan mendalami budaya pribadi-pribadi yang sejauh mana budaya ini meresapi kehidupan mereka. Maksudnya begini, katekese sendiri harus mempelajari, memahami budaya-budaya yang sekiranya akan dilakukan inkulturasi. Disebutkan juga di Katechesi nomor 53 bahwa untuk masuk itu, katekese akan mencoba memahami kebudayaan-kebudayaan itu beserta komponen-komponen yang pokok. Kemudian katekese akan mempelajari ungkapan-ungkapan yang paling relevan. Katekese akan menghormati nilai-nilai serta kekayaan khas kebudayaan-kebudayaan. Jadi katekese di sini tidak menghilangkan suatu budaya, tidak, tapi malah katekese cenderung menghormatinya. Seperti dia katakan tadi, katekese akan menghormati nilai serta kekayaan atas kebudayaan-kebudayaan dengan mempelajari, memahami, lalu kita melihat pula budaya tersebut ke dalam budaya tersebut supaya katekesenya bisa masuk. Lalu kemudian yang kedua, untuk mengenal suatu dimensi budaya dalam Injil itu sendiri sambil meneguhkan di satu pihak bahwa budaya ini tidak muncul dari humus budaya manusiawi, daripada pihak yang lain mengakui bahwa Injil tidak bisa diasingkan dari kebudayaan-kebudayaan tempat Injil dan menemukan ungkapannya sepanjang
menjalani zaman. Kita bisa melihat bahwa di dalam Injil sendiri terdapat unsur kebudayaan, di mana tempat Injil itu dibuat atau latar belakang di mana Yesus hidup, yaitu di tanah Yahudi atau bangsa Israel. Di sini terlihat jelas bagaimana perumpamaan-perumpamaan Yesus gunakan, bahasa-bahasa yang bukan bahasa, maksudnya pemaknaan-pemaknaan yang digunakan dalam Injil sendiri cenderung ke arah budaya Yahudi. Oke, lanjut ke nomor 3, yaitu untuk memaklumkan perubahan yang mendalam, pertobatan yang dilaksanakan oleh Injil dalam kebudayaan sebagai daya yang mengubah dan melahirkan kembali. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah Injil sebagai penguat kebudayaan. Jadi ketika sudah ditemukan budaya yang cocok dari Injil dan dari kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari, ketika Injil itu masuk dalam kehidupan sehari-hari, bukan menjatuhkan, melainkan menguatkan supaya kehidupan kita bisa berjalan seiras atau selaras dengan Injil tersebut. Lalu untuk yang keempat, untuk memberikan kesaksian tentang transendensi dan ketidakterlihan Injil berhubungan dengan kebudayaan, sekaligus membedakan benih-benih Injil itu barangkali dalam budaya ada yang cocok. Oke, di sini konteksnya sudah sangat jelas, yaitu Injil itu memberi kesaksian mengenai nilai-nilai Injil. Nah, di sini itu Injil biasanya untuk menguatkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika sudah ditemukan yang cocok, itu kedua konteks ini akan selaras sama dan tidak saling bersinggungan dan tidak saling bersinggungan. Lalu yang poin kelima, untuk memajukan suatu ungkapan Injil sesuai dengan budaya yang menerima evangelisasi sambil memperhatikan sebuah bahasa iman yang merupakan warisan umum para beriman, karena itu suatu unsur fundamental kesatuan. Oke, di sini dalam berkatekese, terutama berinkulturasi, kita tentunya harus membawa seperti di sini disebutkan bahasa iman. Kami dari kelompok kami memahaminya seperti suatu tradisi yang ditinggalkan oleh para rasul dan para rasul yang diturunkan terus-menerus sampai sekarang. Kita bisa ambil contoh seperti Ekaristi atau Misa. Itu merupakan tradisi dari para rasul dan memang gereja sendiri dasarnya adalah tradisi. Yang keenam, untuk mempertahankan secara utuh isi iman dan memastikan bahwa perumusan-perumusan doktrinal tradisi diterangkan dan dijabarkan dengan memperlihatkan lingkungan budaya serta sejarah dari mana mereka diajar untuk menghindari penodaan atau pemalsuan isi iman. Nah, dari sini katekese juga perlu memperhatikan, maksud saya katekese harus tetap menjaga isi iman kita, maksudnya iman Katolik. Walaupun kita intinya berinkulturasi atau kita istilahnya berbaur dengan budaya lain, tapi kita harus tetap menjaga keaslian iman kita. Iman apa yang kita imani ya harus itu. Misalnya A harus A, B harus B, walaupun memang kita bersinggungan gitu. Ya, kami akan melanjutkan pada subbab yang ketiga, yaitu proses-proses metodologis. Di sini perlu diperhatikan tidak hanya soal seni, namun bagaimana Injil bisa masuk dalam intisari kehidupan kita. Nah, ketika Injil sudah masuk dalam kehidupan kita, diharapkan Injil bisa menjadi pedoman hidup kita dalam kita bertindak. Jadi ketika kita bertindak, tidak hanya kita asal bertindak, namun kita sudah mempunyai dasar pedoman pegangan dalam kita bertindak, yaitu dengan Injil. Seperti itu untuk penjelasan kali ini. Selanjutnya, untuk bab selanjutnya yaitu kebutuhan akan kriteria dan evaluasi. Begini, yang dilihat di sini adalah bagaimana pentingnya suatu evaluasi dalam inkulturasi. Karena apa? Supaya kita tidak jatuh dalam sinkretisme, supaya iman kita tetap terjaga keasliannya iman Katolik. Tapi katekese di sini supaya dia bisa meresap pada inti kehidupan kebudayaan tersebut dan bisa dimaknai oleh semua orang. Oke. Untuk sebab selanjutnya adalah orang-orang yang bertanggung jawab dalam proses-proses inkulturasi. Dalam proses-proses inkulturasi ini dibutuhkan peran semua umat atau semua pihak. Jadi di sini tidak hanya satu pihak saja yang berperan, namun semua pihak. Contohnya, dalam kita keseharian kita tidak hanya butuh semisal katekis saja. Katekis tidak akan bisa mengajar atau mewartakan sabda Tuhan apabila tidak ada umat, didukung oleh umat. Begitupun juga sebaliknya, umat tidak bisa mendapatkan pewartaan kitab suci secara benar dan mendapatkan jalan terang kalau tidak ada katekis. Jadi di sini diperlukan semua pihak untuk bekerja sama untuk
situasi yang sempurna. Oke. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu bentuk dan sarana-sarana istimewa. Pada katekese ini kita ditekankan pada bentuk-bentuk katekese yang cenderung ke arah orang muda, kaum muda, orang dewasa. Di sini supaya mereka juga mereka diharapkan mereka seperti menangkap gambaran dan membandingkan pada hidup nyata mereka. Dan itu juga mempermudah katekese juga karena berkaitan dengan kehidupan secara langsung. Dan lebih ditekankan lagi pada bentuknya yaitu bentuk pada anak-anak. Karena apa? Karena jika kita mengikutkan bentuk anak-anak, kita juga seperti mendidik fondasi dasar mereka, dasar dalam berkarakter, dalam bertindakan yang besok juga akan dibawa atau sebagai pegangan mereka ke depannya. Dan kemudian sarana istimewanya yaitu melalui liturgi. Liturgi di sini bisa melalui khotbah, homili romo, atau melalui bacaan-bacaan. Nah, di sini karena memang bacaan-bacaan yang dipakai dalam liturgi atau terutama Injil sendiri memiliki makna yang bisa kita ambil untuk kehidupan nyatanya atau berkehidupan sosio budaya ini. Oke, untuk sebab selanjutnya yaitu tentang bahasa. Bahasa di sini yang dimaksudkan adalah penyampaian. Jadi cara penyampaian kita atau seorang katekis dalam menyampaikan katekesenya. Nah, gimana caranya supaya orang-orang bisa paham apa yang kita maksudkan? Dan di situ peran katekis itu tuh harus bisa membedakan konteks ketika dia mengajar kepada anak-anak, kepada orang muda, kepada remaja, atau kepada orang-orang dewasa. Nah, di sini bahasa disampaikan supaya bisa mengerti dan benar-benar memahami, sehingga diharapkan umat itu bisa melaksanakan apa yang disabdakan oleh Tuhan. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah media komunikasi katekese. Di artikel ini sendiri, di sini disebutkan bahwa media yang sangat bagus adalah media massa. Di mana di media massa ini juga memiliki tolak ukur berhasil atau tidaknya media massa, menarik atau tidak media massa ini terukur atau ternilai melalui mutunya, lalu diimbangi dengan bahasa dan gambar, lalu kemudian ditambahi dengan arti-arti religius. Dan perlu ditekankan pula ketika kita menggunakan arti-arti atau kata-kata yang berbau religius, kita juga diharap mengerti artinya supaya kita bisa mempertanggungjawabkan media yang misalnya kita buat. Dan kemudian juga lebih bagusnya lagi jika media ini bisa mengundang rasa kritis kita, bisa membuat kita seperti oh ini bisa saya bandingkan dalam hidup saya sehari-hari gitu. Dan di sisi lain media massa ini, ketika kita membuat media massa yang berbau dengan katekese, lebih baiknya jika kita memiliki pedoman yaitu Katekismus Gereja Katolik atau yang bisa disebut KGK. Ketika di dalam inkulturasi ini sendiri, KGK juga bisa kita pakai untuk pedoman-pedoman dalam inkulturasi supaya inkulturasi ini bisa efektif, harus benar, dan bisa tepat tanpa mengurangi iman kita sendiri. Oke, untuk sedikit menambah, apalagi dalam situasi COVID-19 pastinya, apalagi sekarang udah zaman modern, pasti semua orang udah menggunakan handphone dan media internet itu sudah sangat familiar lah untuk kita semua. Jadi untuk sarana kita berkatekese, apalagi dalam kehidupan sehari-hari pasti sudah mudah dengan berbagai media, WhatsApp, Zoom, dan lain-lainnya. Apalagi jadi setiap di situasi kondisi COVID-19 ini bukan menjadi penghalang tentunya untuk kita berkatekese. Untuk sebab selanjutnya yaitu lingkungan antropologi dan kecenderungan budaya. Nah, di sini poin pentingnya yaitu di seorang katekis diharapkan bisa menilai dan mengamati lingkungan di sekitarnya dahulu. Bagaimana lingkungan tersebut, bagaimana kondisinya, apakah cocok saat kita nanti masuk. Dan di situ kita harus bisa melihat kecenderungan-kecenderungan yang ada di dalam lingkungan tersebut. Jadi ketika kita berkatekese, kita menyampaikan sabda Tuhan, itu menemukan timing yang tepat sehingga dapat diterima dan diserap masyarakat dengan baik. Jadi bukan malah menjadi bentrok dengan masyarakat. Jadi kita harus bisa menilai lingkungan tersebut bagaimana, kecenderungan apa yang akan terjadi, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ada campur tangan dalam situasi konkret. Memang benar sebenarnya inkulturasi ini ditekankan pada hasil konkretnya di dalam lingkungan sosial budaya. Dan di situ juga perlu ada beberapa hal yang diperhatikan bahwa
di setiap daerah mempunyai metode inkulturasi yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan daerah satu dengan daerah yang lain, karena pasti kan juga berbeda, ada beberapa faktor yang membuat mereka berbeda dari lingkungan satu ke lingkungan lainnya. Lalu yang kedua, kita harus juga memperhatikan tentang situasi, di mana di situ apakah ada konflik, apakah ada ketegangan, apakah ada hal-hal lain yang menghambat tentang katekese ini sendiri. Dan untuk selanjutnya, tugas dari gereja lokal. Seperti yang saya tekankan tadi, bahwa katekese ini menekankan hal yang nyata, hal yang konkret. Dan ini memang tugas dari gereja-gereja lokal, di mana bahwa inkulturasi ini harus bisa masuk ke dalam kehidupan umatnya, dalam kehidupan keseharian manusia. Di situ fungsi inkulturasinya. Inkulturasi untuk memudahkan Injil ini masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu prakarsa yang dituntun. Di sini menuntun prakarsa dituntun oleh para pastor yang mencakup pertama promosi penyebarluasan katekese, menolong mengatasi ketidaktahuan dan informasi yang keliru. Jadi tugas pastor atau katekes di sini adalah meluruskan ketika ada sesuatu yang tidak benar. Jadi supaya tidak jadi hal bid'ah di dalam masyarakat seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu melaksanakan skema percobaan inkulturasi iman dalam program yang dibangun oleh gereja. Di sini tuh penjelasannya, jadi untuk program-program gereja itu perlu didukung dengan adanya kerjasama umat dan supaya inkulturasi iman ini tidak salah masuk dalam kehidupan umat. Selanjutnya. Ya. Yang selanjutnya adalah diperlukannya terjemahan buku penunjuk atau buku penuntun. Di sini ketika kita di suatu tempat yang memang misalnya menggunakan bahasa asli, menggunakan masih berbau tradisional, memang itu diperlukan karena tidak semua orang paham akan bahasa begitu. Jadi kita juga mempermudah orang untuk memahami makna-makna yang ada dalam katekese melalui terjemahan ini. Selanjutnya menyusun dialog. Nah, di sini menyusun dialog antar gereja, dialog gereja dengan tata suci. Ini dimaksudkan supaya kita bisa mengetahui inkulturasi, maksudnya pedoman-pedoman apa saja yang paling baru, terutama di dalam inkulturasi ini. Ya, sekian dari kami. Ini dari kelompok 10. Kita tadi membahas tentang katekese di lingkungan sosio budaya. Terima kasih. Salam damai.